Liverpool siapkan tawaran 1,6 triliun untuk Jules Koundé. Masa depan Jules Koundé di Barcelona masih jauh dari kata pasti. Klub belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai situasi bek kanan tersebut. Namun dalam beberapa pekan terakhir, beberapa laporan mempertanyakan performanya dan menunjukkan keraguan dari pelatih Barcelona, Hansi Flick. Pada konteks ini, Barcelona perlu mengamankan penjualan besar. Beberapa sumber di Inggris terus mengklaim bahwa Liverpool sedang mempersiapkan tawaran setelah musim berakhir. Sementara di Liverpool, ada kepercayaan diri yang kuat untuk mengajukan tawaran menarik kepada Barcelona seperti yang dilaporkan Daily Mail. Melihat kebutuhan yang jelas akan bek kanan dan mampu beroperasi sebagai bek tengah, juara bertahan Premier League tersebut bersedia mengajukan sekitar 80 juta euro, 1,6 triliun. Ini bukan pertama kalinya Koundé dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League. Ia telah menjadi figur kunci bagi Hansi Flick di Barca. Barcelona merekrutnya pada 2022 lalu dengan harga 50 juta euro per 1 triliun yang ditambah 10 juta euro per 203 miliar dalam bentuk bonus. Klausul pelepasannya yang ditetapkan selama perpanjangan kontrak terakhirnya mencapai 1 miliar euro, 20,3 triliun. Klub Katalan hanya akan mempertimbangkan penjualan dengan harga mendekati 80 juta euro, 1,6 triliun. Meskipun sangat diminati, Liverpool harus bersaing dengan sederet klub Premier League lainnya. Manchester United, Chelsea, dan Manchester City juga disebut-sebut sebagai peminat serius Koundé dalam 18 bulan terakhir. Namun, keunggulan Liverpool terletak pada urgensi yang lebih tinggi. Mereka lebih membutuhkan bek kanan murni daripada klub-klub pesaing. Dari sisi Barcelona, klub raksasa Spanyol itu baru akan melepas Koundé jika angka 80 pounds juta benar-benar terrealisasi. Negosiasi diprediksi akan berlangsung alot mengingat kontrak pemain yang masih panjang hingga 2031. Transfer Alessandro Bastoni terancam batal, Barcelona fokus beralih ke striker. Barcelona dilaporkan kecewa, peluang mereka merekrut bek Alessandro Bastoni dari Inter Milan semakin menipis. Padahal jelang bursa transfer musim panas 2026 sudah di depan mata. Ketertarikan Barcelona terhadap Bastoni sudah berlangsung beberapa pekan terakhir. Bek timnas Italia tersebut bahkan baru saja membantu Inter meraih gelar Serie A ke-21. Presiden Inter BP Marotta mengakui adanya minat dari Barcelona, meski belum ada tawaran konkret yang diajukan. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa peluang transfer itu mulai memudar. Salah satu faktor utama adalah keengganan Bastoni untuk meninggalkan San Siro pada musim panas ini. Selain itu, perbedaan valuasi juga menjadi kendala. Inter mematok harga sekitar 70 juta euro atau setara 1,2 triliun. Sementara Barcelona berharap bisa menegosiasikan harga lebih rendah, yakni di kisaran 50 juta euro atau sekitar 860 miliar ringgit. Untuk menekan harga, Barcelona membutuhkan sinyal dari sang pemain untuk hengkang, namun hal tersebut tidak terjadi, sehingga Inter tidak memiliki alasan untuk menurunkan nilai transfer. Kondisi finansial Barcelona juga menjadi faktor penting. Klub asal Katalan itu masih terikat aturan ketat La Liga terkait keuangan, sehingga harus lebih selektif dalam belanja pemain. Dalam 2 musim terakhir, Barcelona hanya mampu mendatangkan beberapa pemain secara permanen, seperti Dani Olmo dengan nilai sekitar 1 triliun, Joan Garcia sekitar 460 miliar, dan Ronny Burki sekitar 34 miliar. Dengan keterbatasan tersebut, manajemen klub dinilai perlu menentukan prioritas. Salah satu kebutuhan mendesak adalah lini depan, mengingat masa depan Robert Lewandowski di klub masih belum pasti. Pelatih Hansi Flick pun diperkirakan lebih membutuhkan tambahan penyerang, posisi itu lebih diutamakan dibandingkan bek tengah baru. Dari andalan jadi cadangan, apa yang terjadi pada Rashford? Waktu bagi Marcus Rashford di Barcelona tampaknya semakin sempit. Hansi Flick secara tidak langsung telah menunjukkan pandangannya lewat susunan pemain dalam beberapa laga terakhir. Saat Rafinha mengalami cedera, pelatih asal Jerman itu justru memilih Fermin Lopez yang berposisi gelandang sebagai pengganti, bukan Rashford yang secara peran dianggap lebih sepadan. Kemudian ketika Lamine Yamal absen, kesempatan malah diberikan kepada Ronny Burki untuk tampil dalam 2 pertandingan. Di sisi lain, Rashford masih sebatas opsi dari bangku cadangan.
Situasi ini terjadi di saat klub harus segera menentukan masa depannya, apakah akan kembali mencoba meminjam dari Manchester United atau mempertimbangkan transfer permanen. Dalam 3 pertandingan terakhir, Blaugrana mampu meraih kemenangan penting lewat performa tim yang solid meski tanpa 2 penyerang utama mereka. Meski ada keraguan apakah klub akan berusaha mempertahankan Rashford, terutama karena kepercayaan pelatih yang mulai menurun, cukup disayangkan pemain timnas Inggris itu tidak mendapat lebih banyak kesempatan membuktikan diri di penghujung musim. Dalam laga melawan Osasuna, Rashford kembali memperlihatkan kontribusi yang bisa ia berikan. Saat klub memikirkan strategi transfer musim panas, kemampuan uniknya seharusnya tetap dipertimbangkan. Tidak sulit memahami alasan Flick mulai kehilangan kesabaran. Rashford sering menjadi teka-teki. Ia memiliki kemampuan besar, tetapi tidak selalu mampu mengeluarkan potensi maksimalnya. Sebagai pelatih, pada titik tertentu wajar jika lebih memilih pemain yang bisa dipengaruhi dan menunjukkan motivasi tinggi. Filosofi Flick menuntut intensitas tinggi dan Rashford dinilai belum konsisten dalam hal tersebut. Rashford masih memiliki peluang untuk menjadi bagian dari tim di masa depan, meski hanya sebagai pemain pelapis. Winger Newcastle masuk radar Barcelona jelang bursa transfer. Anthony Gordon mulai dikaitkan dengan FC Barcelona jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Winger milik Newcastle United tersebut disebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat sisi kiri lini serang Blaugrana. Ketertarikan Barcelona terhadap Gordon muncul di tengah kebutuhan klub untuk menambah kedalaman skuad di sektor sayap. Pemain asal Inggris itu dinilai memiliki profil yang cocok, terutama dalam hal kecepatan, agresivitas, dan kemampuan menyerang ruang. Selain Barcelona, raksasa Jerman Bayern Munich juga dilaporkan tertarik mendatangkan Gordon. Hal ini membuka potensi persaingan dalam perburuan tanda tangan sang pemain pada jendela transfer mendatang. Secara statistik, performa Gordon musim ini terbilang unik. Ia baru mencetak 6 gol di Premier League, namun tampil jauh lebih tajam di UEFA Champions League dengan torehan 10 gol dari 12 pertandingan. Meski sebagian gol tersebut tercipta dalam laga playoff, Gordon tetap mampu menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol melawan klub-klub kuat seperti Union Saint-Gilloise, Benfica, Bayer Leverkusen, dan PSV. Catatan ini menjadi nilai tambah yang membuatnya semakin menarik di mata klub-klub besar Eropa. Namun, mendatangkan Gordon tidak akan mudah bagi Barcelona. Newcastle dikabarkan mematok harga tinggi, mencapai sekitar 75 juta pounds, meskipun ada pihak yang menilai nilai pasar pemain tersebut berada di kisaran 55 juta pounds. Harga tersebut tentu menjadi pertimbangan serius, mengingat kondisi finansial Barcelona yang masih harus berhati-hati dalam melakukan belanja pemain. Klub kemungkinan perlu menjual beberapa pemain terlebih dahulu sebelum merealisasikan transfer besar. Dari sisi taktik, Gordon bisa memberikan dimensi berbeda bagi Barcelona. Kemampuannya dalam duel 1 lawan 1, kecepatan dalam transisi,